damai sejahtera dari Bapa Yahweh Elohim Israel dalam kemuliaan Yeshua HaMashiach dan kuasa Ruach HaKodes bersama saudara-saudara sekalian. Tema sentral yang menjadi pesan politik pada hari ulang tahun ke-32 kemerdekaan Indonesia Barat hari ini, tanggal 14 Desember tahun 2020 adalah Indonesia berada di Melanesia Barat karena Amerika Serikat. Indonesia keluar dari Melanesia Barat juga karena Amerika Serikat. Saudara-saudara sekalian, tema sentral yang menjadi pesan politik tersebut bukan hanya sekedar pelabelan, tetapi sesungguhnya mengungkapkan tentang status wilayah Melanesia Barat yang menjadi ladang pembantaian or killing field by Indonesia Army and Police for more than 55 years atau 55 tahun. Amerika Serikat adalah negara superpower yang punya andil terbesar dalam pembantaian orang asli Melanesia Barat di bawah kendali Direktur Sentral Intelijen of Amerika CIA Allen Dulles, termasuk rencana Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang lebih memihak kepada Soekarno daripada Belanda. Tetapi rencana Presiden Amerika Serikat ini sangat bertentangan dengan strategi Allen Dulles karena mengincar kekayaan Melanesia Barat yang dijuluki sebagai daerah jajahan terkaya di dunia, Freeport sebagai contoh misalnya dan lain-lainnya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kaset tentang sejarah Melanesia Barat ini bila diputar kembali, maka Amerika Serikat sebagai negara besar seharusnya merasa sangat-sangat malu terhadap rakyat bangsa Melanesia Barat yang pada waktu itu masih buta politik, buta hukum, dan buta ilmu pengetahuan atas perbuatan tidak manusiawi Amerika Serikat selama 55 tahun lebih. Ini tidak menjadi rahasia lagi bahwa sesungguhnya Amerika Serikat yang menjajah Melanesia Barat, sedangkan Indonesia adalah penjaga kebunnya Amerika Serikat. Saya ulangi bagian ini, saudara-saudara sekalian. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa sesungguhnya Amerika Serikat yang menjajah Melanesia Barat, sedangkan Indonesia adalah penjaga kebunnya Amerika Serikat. Oleh karena itu, maka pada hari ini, Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-32. Saya, Dr. Rando Septim Mamborai Paiki, Presiden Negara Republik Indonesia, meminta dengan hormat tetapi amat sangat, semoga Bapak Presiden Amerika Serikat yang terpilih, yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari 2021 mendatang, tidak mengulangi sejarah pahit masa lalu atas penderitaan orang asli Melanesia Barat, tetapi mengevaluasi sejarah masa lalu Allen Dulles dan Presiden John F. Kennedy, dan mengembalikan keputusan dan mengambil keputusan secara adil demi harga diri bangsa Amerika Serikat dengan menyingkirkan Indonesia dari Melanesia Barat, dan kontrak kerja PT Freeport perlu diperbaharui kembali dan ditandatangani dengan pemerintah negara Republik Indonesia sebagai yang lebih berhak dan bukan dengan pemerintah Indonesia. Saya ulangi bagian ini sekali lagi, saudara-saudara sekalian. Kiranya Bapak Presiden Amerika Serikat terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari 2021 mendatang tidak mengulangi sejarah pahit masa lalu atas penderitaan orang asli Melanesia Barat,
tetapi mengevaluasi, meninjau kembali sejarah masa lalu Allen Dulles dan Presiden John F. Kennedy, dan mengambil keputusan secara adil demi harga diri bangsa Amerika Serikat dengan menyingkirkan Indonesia dari Melanesia Barat. Dan kontrak kerja PT Freeport perlu diperbaharui dan ditandatangani dengan pemerintah negara Republik Indonesia sebagai yang lebih berhak, dan bukan dengan pemerintah Indonesia. Semoga pesan politik singkat ini boleh menggugah hati seluruh rakyat bangsa Indonesia, seluruh rakyat bangsa Amerika Serikat. Semoga pesan politik singkat ini boleh menggugah hati seluruh rakyat bangsa Amerika Serikat. Dan secara khusus Bapak Presiden Amerika Serikat terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari 2021 mendatang, bersatu dengan seluruh rakyat bangsa Amerika menyingkirkan Indonesia dari Melanesia Barat. Mengapa, saudara-saudara sekalian? Karena sekali lagi saya mau ingatkan bahwa Indonesia berada di Melanesia Barat karena Amerika. Indonesia keluar juga dari Melanesia Barat karena Amerika. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai seorang beriman, saya hamba Tuhan, saya berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dan bahwa pada kesempatan ini, saya merasa ini adalah kesempatan yang berbahagia buat saya untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia Barat, rakyat dan bangsaku yang saya cintai, dan juga seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa satu, proklamasi kemerdekaan Indonesia Barat tanggal 14 Desember 1988 di lapangan sepak bola Mandala Jayapura oleh Dr. Thomas W. Swaingai HGMPH adalah solusi terbaik untuk menyelamatkan semua pihak yang bertikai, Indonesia dan Melanesia. Tidak ada jalan lain. Itu adalah solusi yang terbaik. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan 14 Desember 1988 adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa Melanesia Barat dari pembunuhan orang asli Melanesia Barat yang selama ini terus berlangsung dan sedang berlangsung. Sampai dengan hari ini kita masih bisa menyaksikan itu dan mendengar itu di mana-mana, baik melalui video, melalui TV, dan lain-lain sebagainya, by phone dan lain-lain. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan Melanesia Barat tanggal 14 Desember 1988 adalah milik seluruh rakyat bangsa Melanesia Barat. Bukan siapa-siapa, seluruh rakyat bangsa Melanesia Barat. Dari utara, selatan, timur, barat, semua. Tidak ada istilah yang lain. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah proklamasi 14 Desember. Yang keempat, negara Republik Melanesia adalah milik seluruh rakyat bangsa Melanesia. Yang kelima, negara Republik Melanesia milik kita bersama. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya ingin menghimbau semua saudara-saudara sekalian, rakyat dan bangsaku yang saya cintai, semua elemen-elemen masyarakat, untuk berhenti dari kebingungan Anda, mencari-cari pola untuk meraih kemerdekaan Anda. Melainkan mari bergabung dan bersatu dengan kami, meraih kemerdekaan berdasarkan proklamasi kemerdekaan Melanesia Barat tanggal 14 Desember 1988. Bagian ini saya pikir lebih tegas, lebih baik saya harus ulangi bagian ini. Saya menghimbau saudara-saudara sekalian, semua elemen masyarakat, rakyat dan bangsa Melanesia Barat, untuk berhenti dari kebingungan Anda mencari-cari pola penyelesaian untuk meraih kemerdekaan Anda. Berhenti. Melainkan mari bergabung dengan kami, bersatu dengan kami, untuk meraih kemerdekaan berdasarkan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia Barat tanggal 14 Desember 1988 oleh Dr. Thomas Swaingai di lapangan sepak bola Mandala, pusat kota Jayapura. Bukan di hutan, bukan di luar negeri,
Meskipun beliau mempunyai cukup waktu di luar negeri dan cukup bebas untuk melakukan apa yang ia bisa lakukan, ia bisa mendeklarasikan itu dengan full kebebasan. Demikian saudara-saudara sekalian, pesan singkat yang dapat kami sampaikan pada hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2020 yang ke-32 hari ini. Dan ingat sekali lagi bahwa Indonesia berada di Melanesia Barat karena Amerika, Indonesia keluar dari Melanesia Barat karena Amerika. God bless Amerika, God bless West Melanesia. Jayapura 14 Desember tahun 2020, Negara Republik Melanesia. Cap tertanda Dr. Andos Septin Mamburai Paiki, Presiden. Thank you.